tutorial membuat soal di Google Form. Caranya mudah. Langkah pertama untuk membuat soal di Google Form syaratnya harus mempunyai email. Oke, email, alamat email, kemudian pilih aplikasi Google ini, kemudian Drive, dan kemudian kita pilih baru folder, beri nama, contohnya kita beri nama soal PKK 12 GB. Kenapa kita harus membuat folder? Itu bertujuan mengelompokkan atau memudahkan kita memasukkan file-file agar tidak bingung ya. Mari kita buka, klik 2 kali, kemudian kita klik kanan, upload file. Nah, di sini upload file itu memasukkan sebuah file Word atau soal yang sudah kita buat tadi seperti ini contohnya. Kemudian kita open. Nah, di sini udah terupload di Google Drive kita. Kemudian kita klik 2 kali atau kita buka. Dan langkah selanjutnya kita ganti nama di sini. Kita ganti nama bermaksud untuk memudahkan kita memilih dokumen. Kalau kita masukkan ke Google Drive, misal BB GD, maksudnya GD itu Google Drive. Kemudian langkah selanjutnya file, simpan sebagai Google Dokumen. Kenapa harus simpan sebagai Google Dokumen? Untuk memunculkan add-on-nya di doc itu. Dan kita klik simpan di Google Drive. Nah, ini tandanya. Perbedaannya ini belum disimpan sebagai Google Drive dan ini sudah tersimpan di Google Drive. Untuk nantinya kita mengimport supaya kita bisa membuat Google Form, tinggal copy paste. Oke. Nah, langkah selanjutnya ini kita klik add-on-nya, kemudian dapatkan add-on, kita pilih yang add-on yang doc to form, kita klik, kita install. Oke, terus lanjutkan, kemudian pilih akun Google kita, kemudian izinkan. Nah, ini sudah terpasang di add-on kita. Kemudian selesai, kita close atau tutup. Nah, langkah selanjutnya kita klik add-on atau kita pilih add-on-nya, kemudian doc to form, kemudian kita pilih create form from document. Akan tampil menu tambahan di sini ya. Untuk yang kolom ini itu berisi tentang pertanyaan kita, soal kita. Dan di tipe ini itu isinya pilihan ganda kita. Kita coba caranya, blok di sini, kemudian
salin atau Ctrl+C untuk mempercepat pekerjaan kita. Kita salin, kemudian kita paste di sini atau Ctrl+V. Kemudian langkah selanjutnya yang tipe teks ini kita pilih multiply choice. Kemudian kita blok option kita, kemudian Ctrl+C atau salin atau di copy, kemudian kita paste di tipe ini, kemudian Ctrl+V atau paste, kita paste. Nah, kalau ada seperti ini, ada enternya, kita backspace. Kenapa? Nanti yang kosong ini itu akan menjadi option nantinya di Google Form-nya. Kita backspace atau kita del. Kalau sudah, kita question 1 kita sembunyikan untuk mempermudah atau biar kita tidak bingung. Kita sembunyikan. Nah, pertanyaan 1 sudah selesai, kemudian add question. Nah, pertanyaan kedua, kita copy pertanyaannya, Ctrl+C, kemudian Ctrl+V atau paste, kemudian tipenya kita ganti multiply choice, kemudian kita copy optionnya, kita paste di sini di tipe. Nah, kalau udah sampai 10 seperti ini, kita create form, tunggu sampai selesai. Kalau muncul ada notif sukses, itu berarti sudah masuk di Google Drive kita. Kita cek, kita ketampilan awal, nah seperti ini. Nah nanti kita berarti kalau ini 25 itu berarti kita membuat Google Form 3 Google Form. Nah, untuk memudahkan kita untuk menggabungkan nantinya itu menjadikan satu, itu caranya klik kanan, kemudian ganti nama, kemudian ditambahkan 1. Oke, kemudian kita pindahkan file form ini ke soal PKK ini, pindahkan. Nah, pemindahan file form ke folder itu bertujuan untuk memudahkan kita mencari file tersebut biar tidak acak-acakan gitu loh. Gitu. Kemudian setelah selesai ini kita masuk ke Google Doc, kita create another. Caranya sama seperti yang pertama tadi, kita lanjutkan saja. Tadi sudah 10, kemudian selanjutnya 11. Tipe kita pilih multiply choice. Nah, bedanya kalau doc to form ini batasannya 10. Nah, setelah 10 itu bisa digunakan lagi. Jadinya nggak harus membuat email baru seperti itu. Kalau
Kalau sudah, kita create form. Sukses. Kemudian kita kembali ke Google Drive kita, buka tampilan awal. Nah, ini tadi udah satu di sini ya, di folder soal PKK 12 BB ini udah satu toh, ini udah satu. Kemudian kita buat dua, tambahkan dua. Oke, kemudian klik kanan juga bisa, klik kanan terus pindah kemudian ke soal ini, di folder ini pindah. Ada cara cepatnya, langsung saja di drag atau di deret ke folder soal PKK ini. Nah, ini udah masuk di folder soal PKK. Kita cek dua ya, udah masuk. Kita kembali lagi, kembali ke Google Doc kita, kemudian create another lagi. Kita terus, caranya sama seperti yang sudah. Kita paste di sini. Sukses. Kita kembali ke Google Form kita. Klik Drive saya atau pindah ke halaman utama Google Drive. Di sini. Ini Google Form yang kita buat tadi. Otomatis di sini kan tadi create artinya membuat form. Nah, ini hasilnya. Kemudian tadi udah dua, kemudian kita ganti namanya menjadi form 3 ya. Oke, kita pindahkan, kita drag, pindahkan di folder soal PKK 12 TB. Kita klik dua kali atau kita buka. Nah, di sini ada 3 macam ya, ada 3 macam, ada 1, 2, 3. Kemudian kita akan menggabungkan Google Form 1 dan sampai 3 akan menjadi satu gitu ya. Kita buka yang form 1, kita buka. Nah, kalau sudah tampilan seperti ini, kita scroll atau kita ke bawah, paling bawah. Nah, untuk yang seperti ini berarti belum aktif ya. Ini kalau ada putih semua ini berarti belum aktif ya. Kita klik. Nah, kalau ada biru-birunya seperti ini berarti ini aktif dia. Di soal ini aktif. Maksudnya bisa diedit gitu ya. Langkah selanjutnya kita gabungkan form 2 tadi biar bisa menjadi satu di sini. Klik saja import pertanyaan, ikonnya seperti ini ya. Kita klik, kemudian kita cari soal PKK 12 BB form 2. Kita klik, kita pilih, akan tampil seperti ini ya. Kita klik pilih semua, kita klik, kemudian klik impor pertanyaan. Ini ada jumlahnya 10, kita klik. Nah, otomatis langsung menambah
di form tersebut. Kita scroll paling bawah, kita aktifkan dulu yang paling bawah, kita aktifkan. Kenapa paling bawah? Karena kalau tidak diaktifkan di bawah, umpamanya diaktifkan di tengah seperti ini, nah nanti imporannya ini nambahnya di bawah tengah-tengah seperti ini. Itu kita aktifkan di bawah, kemudian impor pertanyaan, kemudian cari form 3, pilih, kemudian pilih semua. Nah, kemudian impor pertanyaan. Ini 5 ini adalah jumlah. Kita klik. Nah, di sini. Nah, ini menjadi 25 soal. Iya. Oke. Cara untuk menggabungkan sudah. Kemudian langkah selanjutnya itu yang atas ini, kita akan membuat identitas siswa. Ya, identitas siswa. Contoh identitas siswa, kita blok ini, kemudian kita ketik siswa. Di deskripsi formulir kita isikan data Anda. Setelah sudah seperti ini, kita tambahkan pertanyaan untuk mengisi. Nantinya siswa itu mengisi namanya, gitu ya. Tambahkan pertanyaan, kemudian kita pilih jawaban singkat, dan yang pertanyaan ini kita isi nama. Kemudian langkah selanjutnya wajib diisi. Kemudian kita tambahkan pertanyaan lagi. Kita pilih jawaban singkat. Pertanyaan kita isi kelas. Kemudian wajib diisi. Kita tambahkan lagi pertanyaan, kita pilih jawaban singkat, pertanyaan, kita isi nomor absen. Kemudian kita wajib diisi, kita aktifkan. Langkah selanjutnya kita akan membuat nomor token, ya. Nomor token itu mudah sekali, tinggal tambahkan pertanyaan. Nah, kemudian kita pilih jawaban singkat, pertanyaan kita isi token. Kemudian wajib diisi, kita aktifkan. Kemudian pilih menu 3 titik ini, kita klik, kemudian validasi respons, kita pilih klik. Yang angka ini kita pilih teks, kemudian yang teks ini kita isikan nomor token kita. Jadinya nomor token itu kita yang buat, ya, bukan otomatis tapi kita yang buat. Contohnya nomor token kita buat 12 BB PKK.
untuk tes kesalahan khusus ini, misalkan siswa mengisi tokennya salah, nanti ada notif misalkan token Anda salah, nanti ada notif token Anda salah. Nah, seperti itu. Kalau sudah seperti ini, kita tambahkan bagian, ya, tambahkan bagian. Nah, tambahkan bagian itu artinya nanti ada dua bagian. Yang satu itu bagian mengisi identitas, dan bagian dua itu mengisi soal. Seperti itu. Kita pilih. Nah, seperti ini, bagian dua seperti ini. Kita beri judul soal PKK 12 BB. Deskripsinya bebas, mau terserah, mau diisi apa ya, bebas pokoknya. Pilihlah jawaban yang paling benar. Nah, kemudian untuk menentukan jawaban, kunci jawaban sangat mudah ya. Langkah selanjutnya kita menentukan kunci jawaban dan mengisi poin setiap pertanyaan atau jawaban. Itu mudah sekali, kita pilih di menu setelan ya, ini ya, setelan. Oke, setelan, kita klik, kemudian kita pilih kuis, jadikan ini sebagai kuis diaktifkan. Nah, seperti ini ya. Kemudian jawaban yang benar, menampilkan jawaban yang tepat untuk setiap pertanyaan setelah nilai keluar. Jadinya kalau siswa itu sudah mengerjakan, nanti keluar nilainya, itu nanti tampil kunci jawaban yang benar. Seperti itu. Ini bisa kita hilangkan, nilai poin kita tampilkan, pertanyaan tidak terjawab kita tampilkan. Kemudian langkah selanjutnya adalah simpan. Nah, kemudian kita klik yang pertama, soal pertama, kita klik. Oke, wajib diisi kita aktifkan terlebih dahulu. Kemudian klik kunci jawaban, poin kita isi 4 karena 25. Kemudian untuk soal nomor 1, kunci jawabannya contohnya A. Kita klik di sini melengkung A ya. Kita klik. Kemudian pilih selesai. Dan selanjutnya untuk soal nomor 2. Caranya seperti yang nomor 1, sama. Wajib diisi kita aktifkan terlebih dahulu. Kemudian kita klik kunci jawaban. Untuk poin kita isi 4 karena 25 soal. Kemudian kita pilih yang B, lurus. Kita klik. Kemudian selesai. Seperti itu sampai selesai, sampai soal 25. Misalkan nanti ada option yang kosong,
Itu artinya tadi yang di Google Doc-nya tadi pasti nggak di backspace atau di del. Nah itu caranya untuk di del di Google Form-nya. Langsung saja kita pilih hapus yang ini, X ini ya, seperti itu. Setelah selesai kita memberi poin di setiap soal, langkah selanjutnya kita cek apakah ada yang belum kita masukkan poinnya. Caranya kita scroll paling atas. Nah di sini ada tulisan poin total 96, padahal target kita ada 100. Itu artinya ada satu soal yang belum kita isikan poin. Nah caranya mudah, kita cek ya. Kita ceknya seperti ini, kita klik. Nah di sini di dekat kunci jawaban ini ada 4 poin. Nah, kita cari yang 0 poin, misalkan ya ini. Nah ini 0 poin, berarti poinnya belum terisi. Kemudian kita klik kunci jawaban, kemudian 4. Nah, selesai. Kita lihat lagi ke atas. Nah, poin total ada 100, berarti sudah terisi semua. Langkah selanjutnya kita cek dengan kita memilih pratinjau atau gambar mata ini ya. Kita klik, akan tampil jendela baru. Nah, seperti ini kita isikan. Kita coba ya, nama, contoh, kelas, nomor absen. Nah, token ini misalkan ya, tadi kita buat 12 BB PKK, coba kita isikan ngawur. Misalkan ya ini BB PKN ya. Pokoknya kita berikutnya. Nah, di sini token Anda salah. Berarti salah ya. Kita isikan benar. PKK. Nah, akan pindah ke bagian kedua atau bagian pengisian soal. Ini kita cek apakah ada yang hilang optionnya atau soalnya ada yang hilang. Kalau sudah kita close pratinjaunya, leave. Nah, kemudian ini sudah selesai, artinya ini sudah selesai. Kemudian kita close saja. Kita ke Google Drive kita. Nah tadi kita mengedit yang form 1 ya. Kemudian yang 2 dan 3 ini kita blok atau satu-satu aja kalau bingung. Kita pilih yang 2, kita del. Kemudian 3 kita del. Nah kemudian yang soal ini kan udah jadi, kita ganti nama. Langsung kita hapus saja di sini. Nah, seperti itu, kita oke. Sudah jadi. Nah, seperti ini ya. Seperti itu.